Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aliza Mubadeka, saya dari Pendidikan Ekonomi B, ingin membahas materi teori ekonomi mikro. Yang pertama saya akan membahas konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas, memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Penggolongan ilmu ekonomi, ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi dibagi menjadi tiga, mikro, makro, dan terapan. Cabang ilmu ekonomi yaitu moneter, publik, industri, internasional, regional, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan syariah. Yang kedua, masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi tradisional dibagi menjadi tiga, produksi, distribusi, ekonomi. Masalah pokok ekonomi modern dibagi menjadi tiga, yaitu barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang ketiga, konsep permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga, sebaliknya rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Ketiga, selera konsumen. Yang keempat, intensitas kebutuhan konsumen. Yang kelima, perkiraan harga pada masa depan. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang keempat, konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran adalah menunjukkan jumlah yang akan dijual pada harga tertentu. Berbeda dengan permintaan, hukum penawaran adalah menunjukkan kurva dengan kemiringan ke atas. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, jumlah produsen atau penjual. Yang ketiga, jumlah dan harga barang substitusi. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, biaya produksi intervensi pemerintah seperti pajak. Yang keenam, teknologi dalam produksi. Dan yang terakhir, perkiraan harga di masa mendatang. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Adapun proses dari keseimbangan pasar yang dapat diuraikan, yaitu A. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang B. Pengendalian harga di pasar. Fungsi keseimbangan pasar ada permintaan dan penawaran. Yang keenam, elastisitas permintaan. Harga adalah salah satu dari 5 penentu permintaan, tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari permintaan, yaitu sifat komoditas, ketersediaan barang pengganti, barang dengan penggunaan berbeda, pendapatan konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat harga jangka waktu, permintaan bersama, permintaan peak on and off peak, proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada suatu komoditas, penundaan penggunaan. Dan yang terakhir, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor. Yang pertama, ketersediaan barang, banyaknya produsen yang memproduksi. Yang ketiga, inovasi teknologi. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran sempurna, inelastis, elastis uniter, dan yang terakhir, inelastisitas penawaran sempurna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu memenuhi nilai UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.